Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas laju reaksi. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai pengertian laju reaksi. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar apa itu? Ya, pembakaran ya. Bisa kayu atau kertas yang dibakar. Pembakaran itu termasuk reaksi yang cepat atau lambat. Ya, kalian bisa memperkirakan. Berikutnya gambar perkaratan besi ya, termasuk cepat atau lambat. Nah, kita bisa membandingkan bahwa pembakaran itu berlangsung dengan cepat. Kertas kita bakar langsung terbakar, kayu kita bakar akan langsung terbakar. Tapi kalau perkaratan butuh waktu yang sangat lama, jadi lambat. Cepat atau lambatnya reaksi disebut dengan laju reaksi. Bagaimana menyatakan laju reaksi tersebut? Apakah cukup kita nyatakan secara kualitatif? Misalnya agak cepat, atau lambat. Nah, ini tentu tidak memiliki ukuran yang pasti ya. Karena itu, untuk menyatakan apakah cepat ataukah lambat, kita perlu satuan. Jadi laju reaksi akan kita nyatakan dengan satuan tertentu. Nah, sebelum membahas konsepnya, kita pengertian dulu mengenai molar, lambangnya M. Di suatu larutan bisa pekat atau encer. Pekat dan encernya itu kita sebut dengan konsentrasi larutan. Salah satunya satuan konsentrasi adalah molar. Selain molar ada juga persen ya. Nah, molar itu sendiri adalah banyaknya mol atau N zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi rumusnya M adalah N per L atau M sama dengan gram dibagi mR kali 1000 per mililiter. Karena kita biasa menggunakan dalam satuan larutan mililiter. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan kemolaran larutan yang dibuat dari 2 gram NaOH MR40 dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 ml. Sekarang kita kerjakan. Molar rumusnya adalah gram per mR kali 1000 per mililiter. Masukkan gramnya 2, mR-nya 40. 1000 bagi 500 adalah 2. Jadi 4 dibagi 40, 0,1 molar. Berikutnya konsep laju reaksi. Laju reaksi lambangnya V adalah laju berkurangnya konsentrasi zat bereaksi di sebelah kiri ruas atau bertambahnya zat produk di kanan ruas tiap satuan waktu. Contohnya reaksi A tambah B sebagai pereaksinya menjadi C plus D sebagai produknya. Pada suatu reaksi, pereaksinya akan berkurang dan produknya akan bertambah. Jadi rumus laju reaksinya terhadap pereaksi adalah berkurangnya konsentrasi pereaksi tiap satuan waktu. Maka bisa dinyatakan terhadap A, jadi VA sama dengan min delta konsentrasi A dibagi delta T. Atau terhadap B, VB adalah min delta konsentrasi B terhadap delta T. Terhadap produk C dan D adalah penambahan konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Jadi VC-nya adalah plus delta konsentrasi C dibagi delta T atau VD adalah plus delta konsentrasi D dibagi delta T. Perbandingan laju masing-masing zat sama dengan perbandingan angka koefisiennya. Contoh pada reaksi A dengan koefisien A kecil tambah B, koefisiennya B kecil menjadi C, koefisien C kecil, dan D, koefisien D kecil. Maka berlaku VA per A sama dengan VB per B sama dengan VC per C sama dengan VD per D. Langsung ke contoh soal. Pada reaksi N2 gas tambah 3,2 gas menjadi 2NH3 gas. Tentukanlah rumus laju reaksi terhadap N2, H2, dan NH3. Hubungan VN2, VH2, dan VNH3. Yang ketiga, bila diketahui konsentrasi N2-nya 0,5 molar, setelah reaksi berjalan 20 menit, konsentrasinya tinggal 0,1 molar, tentukanlah harga VN2, VH2, dan VNH3.
lihat pembahasannya. Pertama, kita bahas dulu mengenai rumus laju reaksi. Seperti rumus umum tadi, bisa dinyatakan terhadap pereaksi, yaitu di sini ada N2 dan H2, bisa dinyatakan terhadap produk, yaitu NH3. Untuk Vn2-nya adalah min delta konsentrasi N2 dibagi delta T. Min karena apa? Berkurang ya. Untuk H2-nya adalah VH2 sama dengan min delta konsentrasi H2 dibagi delta T. Dan untuk NH3-nya sebelah kanan produk bertambah, jadi VNH3 sama dengan plus delta konsentrasi NH3 dibagi delta T. Yang kedua, hubungan Vn2, VH2 dan VNH3 berlaku rumus hubungannya dibagi masing-masing koefisien. Jadi Vn2 dibagi 1 sama dengan VH2 dibagi 3 sama dengan VNH3 dibagi 2. Yang ketiga, tadi diketahui konsentrasi awal N2-nya 0,5 molar, konsentrasi akhirnya 0,1, waktunya 20 detik. Sedangkan rumus Vn2-nya adalah min delta N2 dibagi delta T. Delta artinya akhir kurangi awal. Jadi yang akhirnya 0,1 dikurangi awalnya 0,5 molar dibagi delta T-nya 20 menit. Jadi hasilnya adalah min 0,4 dibagi 20. Di depannya ada min, jadi min dikalikan min plus. Jadi Vn2-nya adalah 0,02 molar per menit. Kemudian yang berikutnya mencari harga VH2. Hubungan antara Vn2 dengan VH2 adalah Vn2 dibagi 1 sama dengan VH2 dibagi 3. Maka kita kalikan silang 0,02 kali 3 sama dengan VH2. Jadi VH2-nya 3 kali 0,02 sama dengan 0,06 molar per menit. Berikutnya mencari harga VNH3. Hubungan antara Vn2 dan VNH3 adalah Vn2 dibagi 1 sama dengan VNH3 dibagi 2. Maka kita masukkan Vn2-nya 0,02, kemudian dikali silang. Jadi VNH3-nya adalah 2 kali 0,02 sama dengan 0,04 molar per menit. Jadi bisa kita simpulkan untuk Vn2-nya adalah 0,02 molar per menit, VH2-nya adalah 0,06 molar per menit, dan VNH3-nya adalah 0,04 molar per menit. Ya. Demikian pembahasan mengenai konsep dasar pengertian laju reaksi. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk materi persamaan laju reaksi. Terima kasih.